Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Sahabat Satwa Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kura-kura. Tuh. Nah, pada topik kita hari ini yang mau kita bahas itu adalah bagaimana sih agar kura-kura nih bisa bertahan hidup ya di cuaca yang lagi ekstrim seperti ini gitu kan. Ini kan cuacanya hujan terus gitu kan, bahkan matahari pagi pun jarang ya terlihat teman-teman gitu. Nah, di sini saya mau membagikan tips nih agar kura-kura kita bisa bertahan hidup atau setidaknya bisa menghindari dari penyakit di musim hujan ini, khususnya penyakit flu ya. Flu yang paling sering menyerang dari flu itu bisa berakibat pneumonia teman-teman. Oke, langsung aja kita simak. Jangan di skip ya videonya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, bantu sub agar saya bisa terus membagikan informasi terkait dengan hewan-hewan peliharaan kita yang di rumah. Oke, untuk cara pertama teman-teman, jadi kalau teman-teman pelihara kura-kuranya itu di outdoor, mungkin teman-teman bisa memasukkan dulu kura-kuranya ya di dalam ruangan indoor. Ini saya kalau malam saya masukkan di dalam ruangan indoor gitu teman-teman. Nah, ini untuk menghindari suhu udara yang dingin ya teman-teman ya. Jika kura-kura teman-teman itu berada di kolam gitu, mungkin teman-teman bisa menyediakan wadah kotak donat seperti ini dulu teman-teman. Jangan lupa beserta baskingnya ya tetap gitu. Jadi ini hanya untuk menghindari apabila cuacanya ekstrim, udah hujannya lebat gitu kan, suhu dari udaranya pun dingin ya, karena kalau dari suhu udaranya dingin pun suhu airnya ini bisa berakibat dingin juga teman-teman. Untuk cara kedua, kita bisa menggunakan lampu UVA UVB atau lampu pijar penghangat teman-teman. Nah, tapi lebih disarankan sih lampu UVA UVB ya, karena kalau misalkan pagi kita nggak mendapatkan matahari karena mendung, itu bisa menggantikan peran sedikit dari si matahari ini. Jadi kura-kura ini bisa terpapar dari sinar UVB dan UVA gitu. Nah, tapi teman-teman juga bisa pakai bohlam pijar hanya untuk menghangatkan si badan kura-kuranya aja nih gitu. Jadi kalau misalkan udaranya lagi dingin ya, suhu udara gitu, si kura-kura bisa naik ke basking dan dia bisa menghangatkan diri teman-teman. Nah, untuk cara ketiga teman-teman, di depan saya ada wadah kosong. Ayo, untuk apa wadah kosong ini? Jadi wadah kosong ini untuk makan si kura-kura teman-teman gitu. Nah, di sini kalau saya itu kan kasih makan mereka itu setiap pagi ya teman-teman. Jadi saya ngasih makan mereka itu di wadah terpisah teman-teman. Nanti saya jelaskan kenapa. Jadi sebelum saya memindahkan kura-kura di sini, nah airnya ini biasanya saya endapkan dulu teman-teman di wadah makannya ini. Setengah jaman lah cukup, baru saya pindahkan kura-kura dari kandangnya ini ke wadah khusus untuk makan ini teman-teman. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa sih saya menggunakan hal seperti ini. Jadi gini teman-teman, kenapa saya menggunakan wadah terpisah untuk makannya mereka? Karena yang biasanya saya rutin mengganti air hampir satu hari satu kali atau bahkan satu hari bisa 2 kali ya teman-teman. Nah, ini saya prioritaskan untuk mengganti air itu sekarang 2 hari teman-teman dalam sekali. Kenapa sih? Karena kan mengingat ini lagi musim hujan ya teman-teman. Walaupun teman-teman nggak menggunakan air pump, tapi teman-teman menggunakan air sumur ya, sumur bor gitu. Nah, kita menghindari teman-teman yang namanya air tanah itu keguyur hujan terus ya gitu kan. Nah, takutnya dalam di kandungan airnya itu juga dapat menyebabkan penyakit teman-teman. Jadi untuk mengantisipasinya agar
saya tidak gonta-ganti air dan air di kandangnya mereka tetap bersih, saya menggunakan wadah berbeda untuk mereka makan teman-teman gitu. Jadi kita nggak nguras ganti ya teman-teman. Untuk cara keempat teman-teman, nah di sini cara keempat itu kita bisa menggunakan heater teman-teman. Cuman saya di sini tidak menggunakan heater ya. Heater itu apa sih heater itu? Heater itu adalah alat bantu ya dalam dunia perikanan itu untuk menghangatkan suhu di dalam air teman-teman. Jadi kita bisa setting berapa suhu yang pas ya untuk kura-kura. Mungkin teman-teman bisa browsing. Nah jadi fungsi dari alat heater itu nanti untuk menghangatkan air dari si kura-kuranya ini teman-teman gitu. Jadi airnya akan tetap selalu hangat gitu. Untuk cara kelima yang saya terapin teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar ya bahwa gimana sih biar kura-kura kita bertahan hidup, airnya kosongin kalau malam gitu. Kalau sore menjelang malam, iya itu benar bisa menggunakan metode seperti itu. Tapi kita mesti ingat juga ya teman-teman, suhu itu kan terbagi dua ya, ada suhu dari udara, ada suhu air teman-teman. Nah takutnya jika kita menyurutkan atau si kura-kura ini nggak pakai ide berak tuh, nah si kura-kura ini nggak pakai air gitu ya, dan ternyata suhu udaranya ini sangat tinggi teman-teman gitu. Nah bisa jadi si kura-kuranya ini malah kedinginan teman-teman gitu, karena kan biar gimana pun kura-kura itu bisa memilih ya mana sih yang lebih dingin dan lebih hangat. Bisa jadi ketika suhu di udaranya itu lebih dingin, mereka akan berdiam diri di air teman-teman, karena mungkin suhu di airnya itu agak lebih hangat menurut mereka gitu. Atau juga bisa kebalikan itu misalkan suhu di airnya itu dingin, nah mereka bisa menjemur atau mereka bisa naik ke baskingnya untuk menghangatkan diri dengan menggunakan lampu tadi teman-teman gitu. Nah jadi kenapa saya tidak menyarankan jangan mengeringkan air, jadi lebih baik kita bisa menggunakan heater yang tadi saya bilang untuk menghangatkan airnya ini. Jadi kita bisa menggunakan lampu dan kita bisa menggunakan heater. Nah itu bisa dijamin udah kura-kura kita aman di cuaca seperti ini teman-teman. Nah di depan saya ini ada si Mumun dan Mimin ya teman-teman. Mereka jenis yellow belly. Ukuran mereka itu udah 9 sentian. Terakhir saya cek gitu. Nah seharusnya kalau kata para penghobi kura-kura ukuran segini mah udah aman ya gitu. Nah kalau di sebelah saya ini masih ada baby gitu. Nah justru ukuran segini kalau kata penghobi kura-kura yang rentan banget nih terkena penyakit gitu. Nah tapi teman-teman, menurut saya, sekali lagi menurut saya pribadi, yang namanya penyakit itu flu atau bahkan pneumonia itu tidak tidak pernah memilih-milih nih dia mau menyerang yang udah juve atau yang masih baby ya teman-teman gitu. Jadi di sini saya lebih baik mengambil tindakan antisipasi. Jadi yang udah besar pun, yang udah juve segini, si Mumun dan Mimin tetap saya tarik masuk ke ruangan indoor teman-teman, karena ruangan dia tempatnya dia itu biasanya di box container ya, kolamnya yaitu semi outdoor teman-teman. Jadi memang tertutup, nggak kena hujan langsung, tapi ada celah untuk angin masuk ke dalam ketika hujan. Jadi saya menghindari udara suhu udaranya naik ya, jadi dingin teman-teman gitu. Jadi antisipasinya adalah tetap mereka saya masukkan ke dalam ruangan, saya ambil tindakan indoor teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua dikala musim sedang ekstrim seperti ini ya teman-teman, hujan panas pancaroba ya, itu agar kura-kura teman-teman bisa selalu sehat. Bagaimanapun mau dia jenis kura-kura Brazil yang harganya murah gitu atau kura-kura teman-teman yang mahal gitu, mau yang besar mau yang kecil, perilakukan mereka sebaik-baiknya, karena biar gimana pun mereka memiliki nyawa yang harus kita jaga selaku kiper dari mereka teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa bantu subscribe-nya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.